Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Janganlah memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain atau hal yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Sebaiknya seseorang memperhatikan hal-hal yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan oleh dirinya sendiri. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu, Bapak, saudara-saudari memperoleh kesempatan untuk menambah kebajikannya melalui kegiatan Puja Bakti. Puja Bakti adalah salah satu cara untuk mengembangkan batin kita ke arah yang lebih luhur, lebih baik, karena saat-saat kita melakukan puja bakti, kita mengarahkan semuanya, perbuatan kita, ucapan kita, pikiran kita ke arah yang baik. Melalui puja bakti inilah salah satu cara membuat kualitas batin kita menjadi meningkat. Kita bisa lakukan penghormatan kepada Tiratana, membaca Parita, Sutta, Gata, melakukan bawana, memperbarui sila, dan bisa belajar Dhamma, belajar teori-teori Dhamma yang dikatakan Pariyati Dhamma. Pariyati ini sesungguhnya penting, ya. Karena pariyati adalah sebagai pedoman. Kita harus memahami dulu, mengerti dulu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini melalui belajar Dhamma atau pariyati Dhamma. Belajar teori-teori Dhamma. Baik secara langsung seperti sekarang ini mendengarkan Dhamma, atau melalui baca buku-buku Dhamma. Itu adalah pariyati Dhamma. Sehingga nanti ketika kita melakukan pati-pati, praktik Dhamma, kita ada pegangan. Ya. Melakukan pati-pati ada dasarnya, ya, yaitu Dhamma atau teori yang sudah kita pelajari. Kalau kita nggak ada pariyati, langsung pati-pati, kita bingung apakah langkah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum. Disinilah pentingnya pariyati, belajar teori Dhamma. Pariyati atau belajar teori Dhamma itu diibaratkan seperti mata elang. Sedangkan pati-pati, praktik Dhamma itu
diibaratkan seperti sayap dari elang, di mana elang ini bisa terbang karena dia punya mata dan punya sayap. Mata yang tajam, tatapan mata yang tajam, sayap yang kokoh kuat, membuat elang ini bisa terbang menuju kemanapun. Kalau dia hanya punya sayap saja, tidak punya mata, dia tidak berani terbang karena tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Begitu juga kalau dia hanya punya mata yang tajam tapi tidak punya sayap, dia juga sulit untuk terbang, ya. Karena tidak ada sayapnya, hanya bisa memandang, hanya bisa melihat. Seperti itulah kedudukan dari pariyati dan pati-pati, saling mendukung, ya. Dengan adanya teori Dhamma yang dipelajari, membuat kita mudah dalam menjalankan Dhamma itu, mempraktekkan Dhamma. Tetapi kalau hanya belajar saja Dhamma tanpa dipraktikkan, ya, bagaikan elang yang hanya punya mata, tidak punya sayap, hanya bisa memandang, hanya bisa melihat, tidak bisa terbang. Tentu tidak akan mencapai sasaran, tidak akan mencapai tujuan. Banyak orang, kebanyakan, hanya belajar teori Dhamma. Tetapi teori Dhammanya itu tidak dia praktekkan. Akhirnya apa? Dhamma yang dipelajari hanya digunakan untuk berdebat. Untuk mengoreksi orang. Mengoreksi kekurangan-kekurangan orang. Oh, dia ini tidak sesuai dengan Dhamma. Dia melanggar ini, dia melanggar itu. Dia tidak mau koreksi dirinya sendiri ini karena orang hanya pariyati Dhamma. Tidak mau mempraktekannya, tidak mau pati-pati. Maka pariyati dan pati-pati ini harus seiring sejalan. Ya, jangan hanya belajar teori-teori saja tetapi kita tidak mau mempraktekannya. Begitu juga, saya kan tidak perlu lagi teori, saya langsung praktek saja. Bagaimana dia bisa praktek kalau dia nggak punya apa yang harus dia lakukan, nggak ada teorinya? Dia akan kebingungan. Nah, jadi pariyati dan pati-pati, teori Dhamma, belajar teori Dhamma dan praktik Dhamma ini harus seiring sejalan, sehingga nanti akan diperoleh hasil. Nah, hasilnya ya kemajuan batin. Bahkan yang lebih tinggi hasilnya adalah kebebasan sejati. Jadi sesungguhnya pagi hari ini sangat-sangat berguna untuk ibu, bapak, saudara-saudari belajar teori Dhamma sebagai pegangan hidup. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini harus sesuai dengan Dhamma. Ibu, bapak, saudara-saudari, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik Dhamma tentang menghormat 6 arah. Hal ini terdapat dalam Sigalaka Sutta, atau kadangkala kita menyebutnya Sigalowada Sutta. Ini adalah sutta ke-31 dari Digha Nikaya, khotbah Sang Buddha yang panjang, kelompok Digha Nikaya. Ada 34 sutta. Nah, Sigalaka Sutta atau Sigalowada Sutta ini adalah sutta yang ke-31. Ada yang melatar belakangi mengapa Sang Buddha membabarkan Sigalaka Sutta atau Sigalowada Sutta ini.
Ceritanya saat itu ada di Rajagaha, satu kerajaan ya di zaman Sang Buddha ada itu, satu kerajaan yang besar ya, yang beribu kotakan Rajagaha. Nah, di kota ini ketika sama Sang Buddha tinggal di sana, ada pemuda perumah tangga ya yang melakukan satu kegiatan menghormat 6 arah. Nah, dia keluar dari kota, tiba di satu tepi kota, sisi kota, pinggir kota, dengan tubuh yang dia basahi, dia mandi, pakaian lengkap, rambut dia guyur semua basah kuyup. Kemudian perumah tangga Sigalaka ini melakukan penghormatan ke 6 arah. Ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat, ke arah utara, ke arah bawah, dan ke arah atas. Nah, saat perumah tangga Sigalaka melakukan penghormatan ini, nah, bersamaan itu Sang Buddha ada di tempat di mana Sigalaka sedang menghormat. Sang Buddha hendak melakukan pindapata. Ketika melihat pemuda Sigala, Sang Buddha bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, anak muda?" Pemuda Sigalaka ini berkata bahwa dia sedang melakukan penghormatan 6 arah sesuai dengan yang diamanatkan oleh ayahnya ketika ayahnya hidup, berpesan bahwasanya kalau nanti ayahnya meninggal dia harus melakukan penghormatan kepada 6 arah. Maka sebagai wujud rasa bakti dan hormatnya dia kepada ayahnya, pemuda Sigalaka ini melakukan penghormatan kepada 6 arah. Sang Buddha mengatakan bahwa bukan seperti itu cara menghormat 6 arah menurut tradisi para Arya, para orang suci. Bukan disembah, bukan dipuja arahnya. Pemuda Sigalaka kemudian bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana sesungguhnya cara menghormat 6 arah menurut tradisi para Arya, para orang suci? Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa 6 arah ini sesungguhnya hanyalah simbol-simbol. Arah timur, arah matahari terbit, itu adalah simbol dari ayah dan ibu. Di sana terkandung makna, terkandung pengertian. Ada kewajiban anak kepada orang tua, dan juga sebaliknya, ada kewajiban orang tua kepada anaknya. Arah selatan, simbol dari guru, para guru, mengandung pengertian, mengandung makna. Ada kewajiban murid kepada guru, dan juga sebaliknya, ada kewajiban guru kepada murid. Arah barat, arah matahari terbenam, adalah simbol istri dan anak. Mengandung makna, mengandung pengertian. Ada kewajiban suami kepada istri. Dan sebaliknya, ada kewajiban istri kepada suami.
Arah utara, simbol dari sahabat, rekan-rekan, teman-teman, mengandung pengertian. Ada kewajiban teman terhadap sahabatnya, sebaliknya sahabatnya juga punya kewajiban kepada teman. Arah bawah, simbol dari para bawahan, karyawan, ya, para pelayan-pelayan, ya, mengandung pengertian. Ada kewajiban majikan atau atasan kepada bawahannya, kepada karyawannya. Juga sebaliknya, ada kewajiban para bawahan kepada atasannya. Kewajiban dari karyawan kepada bosnya. Nah, arah atas, simbol dari para brahmana samana, ya, para pabajita, para biku, mengandung makna pengertian. Ada kewajiban umat kepada para biku, dan juga ada kewajiban biku kepada para umat. Nah, inilah memaknai penghormatan 6 arah. Arah-arah ini adalah hanya simbol-simbol, ya, di mana ada kewajiban-kewajiban dari seseorang terhadap yang lainnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, yang pertama, arah timur, menghormat ke arah timur, simbol dari ayah dan ibu. Di sana ada pengertian tentang kewajiban anak kepada orang tua. Anak punya kewajiban kepada orang tuanya. Ada 5. Yang pertama adalah merawat orang tua. Ketika orang tuanya sakit, anak punya kewajiban untuk merawatnya dengan baik. Dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang, diladeni, dilayani, dirawat. Jangan sampai ketika orang tuanya sakit malah ditinggal pergi. Ini anak yang tidak punya tanggung jawab. Anak yang tidak kenal balas budi kepada orang tua. Ya. Menjadi satu kewajiban anak kepada orang tua. Ketika orang tuanya sakit itu harusnya dirawat, dijaga, diperhatikan, diladeni, ditemani dengan cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana anak-anak ini sudah dirawat oleh ayah ibunya, sudah dijaga oleh ayah ibunya dengan cinta kasih dan kasih sayang dari sejak lahir, ya, sudah dirawat, dijaga dengan baik oleh orang tuanya. Saat bayi mandi, dimandiin, makan, disuapin, buang kotoran, siapa yang membersihkan? Orang tua, ya. Sudah dirawat, dijaga dengan baik sampai dia bisa melakukannya sendiri, makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, membersihkan kotorannya sendiri. Kalau belum mampu, yang melakukan siapa? Orang tua. Merawatnya dengan baik, dengan cinta kasih dan kasih sayang. Maka sudah sepantasnya ketika ayah ibunya sakit, ketika orang tuanya sakit, anak-anak ini gantian merawat orang tuanya dengan cinta kasih dan kasih sayang. Diperhatikan, ya, dengan baik. Ini adalah kewajibannya yang pertama kepada orang tua. Ada kewajibannya yang kedua. Kewajiban anak kepada orang tua adalah menanggung semua tugas-tugas orang tua. Istilah lainnya
menanggung semua kebutuhan-kebutuhan orang tua, menyokong kebutuhan orang tua, terutama kalau orang tuanya sudah nggak bekerja, nggak punya penghasilan, ya, anak-anak wajib menyokongnya, memenuhi kebutuhannya, apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Termasuk ya dalam menanggung tugas-tugas orang tua ini, kalau misalnya orang tuanya punya hutang, itu sesungguhnya anak-anak punya kewajiban untuk membayarkan hutang orang tuanya, karena itu adalah tugasnya. Ya. Tapi zaman sekarang malah anaknya yang berhutang, orang tuanya yang ngebayarin. Nah, ini katanya anak zaman now kayak gini. Ya. Kredit mobil, kredit motor, kredit rumah, nggak kuat bayar, laporan sama mama papanya. Mama papanya yang bayarin bulanannya. Itulah ya. Padahal semestinya kalau menurut Sutta ini, justru anak yang membayarkan hutang-hutang orang tua. Karena itu adalah tugas anak melanjutkan tugas-tugas orang tuanya. Ibu, bapak, saudara-saudari, kewajiban anak yang selanjutnya adalah menjaga nama baik keluarga. Ya, jangan sampai akibat ulah si anak, perbuatan, tingkah laku, ucapan si anak mencoreng nama baik keluarga, membuat nama baik keluarga rusak. Nah, anak-anak harus mampu menjaga nama baik keluarga. Ya, agar bisa menjaga nama baik keluarga, ya minimal 5 kemoralan yang tadi sudah diminta itu dijaga dengan baik. Berusaha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. 5 aturan kemoralan dijaga dengan baik. Nah, ini bisa menjaga nama baik keluarga. Yang selanjutnya, anak punya kewajiban untuk menjaga warisan yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Warisan ini ada 2 ya. Ada warisan benda, ada yang tidak berbentuk benda. Apa yang berbentuk benda? Ya, yang bisa dilihat. Mungkin rumah, kendaraan, uang, tanah, itu warisan berbentuk benda. Ibu, bapak, saudara-saudari sudah memperoleh warisan dari orang tuanya? Belum, Bante. Belum. Siapa bilang belum? Dari sejak lahir itu sudah dikasih warisan. Ya. Dikasih pakaian, dikasih kendaraan, segala apa. Itu sesungguhnya warisan. Jangan berpikir warisannya itu dalam bentuk tanah, rumah. Bukan yang kayak itu saja. Mau sekolah, dikasih uang jajan, itu warisan. Dari orang tua. Ya. Diberikan oleh orang tua, diwariskan. Harta bendanya dalam bentuk uang. Nah, harta yang berbentuk benda ini dijaga dengan baik. Jangan digunakan untuk poya-poya, untuk senang-senang, akhirnya habis. Tapi digunakan semestinya. Ya, kalau diberikan warisan yang banyak, ya digunakan untuk modal usaha. Bukan untuk senang-senang, buat judi, buat mabuk-mabukan, buat teler-teleran, akhirnya harta bendanya habis. Tapi digunakan untuk usaha-usaha yang baik, yang sesuai dengan dhamma. Nah, sehingga bisa berkembang, bisa bertambah, ya. Ini namanya menjaga warisan yang berbentuk benda dari orang tua. Yang tidak berbentuk benda juga harus dijaga. Apa? Yaitu
berupa nasihat-nasihat yang baik yang pernah diberikan oleh orang tua, dijaga dengan baik, nah, dilaksanakan, dipraktikkan, ya. Tradisi-tradisi yang baik yang sesuai dengan dhamma yang pernah dilakukan oleh orang tua dijaga, dilestarikan. Nah, ini namanya menjaga warisan dari orang tua. Yang selanjutnya punya kewajiban, anak ini punya kewajiban kepada orang tuanya adalah kalau orang tuanya sudah tiada, sudah meninggal, anak punya kewajiban untuk melakukan pelimpahan jasa, pati dana. Nah, jadi arah timur ini mengandung makna menghormat kepada ayah dan ibu, harus dilakukan tugasnya sebagai anak kepada orang tua. Di sini dijelaskan bahwa kewajiban anak kepada orang tua itu sesungguhnya tidak putus-putus. Ketika orang tuanya masih hidup, wajib untuk merawatnya ketika orang tuanya sakit, menanggung kebutuhan-kebutuhannya, nama baik keluarga dijaga, warisan dari orang tua dijaga. Ketika orang tuanya sudah tiada, nama baik keluarga harus tetap dijaga. Warisan dari orang tua juga harus tetap dijaga. Ditambah lagi, melakukan pelimpahan jasa atau pati dana untuk orang tuanya. Inilah makna dari arah timur. Memuja arah timur, menghormat arah timur. Ya. Juga terkandung makna ada kewajiban orang tua kepada anaknya. Di mana orang tua itu punya kewajiban untuk mencegah anaknya berbuat jahat, menganjurkan anaknya berbuat baik, memberikan pendidikan, keterampilan, pengetahuan. Nah, dalam hal ini kalau di zaman sekarang ya, orang tua itu punya kewajiban untuk menyekolahkan anak-anaknya, agar anak-anaknya ini pintar, punya pengetahuan, punya keterampilan, ya. Sehingga nanti kalau dia dewasa, dia punya bekal pengetahuan dan keterampilan yang bisa dia gunakan untuk mencari nafkah untuk kehidupannya, sehingga hidupnya tidak selalu tergantung pada orang tua. Maka dari kecil ya, anak-anaknya itu diberi pendidikan, keterampilan, pengetahuan yang banyak untuk bekal dia nanti dewasa. Ya. Di samping itu kewajiban orang tua kepada anak ya mencarikan pasangan hidup yang sesuai untuk anak-anaknya. Nah, anak-anak ini nggak mau dicarikan jodoh sama orang tuanya. Bukan zamannya katanya. Saya bisa cari sendiri. Ya, setidaknya ya orang tua kasihlah pedoman kepada anaknya. Apa sih yang diharapkan, apa yang diinginkan? Orang tua ini ingin punya menantu yang seperti apa? Kasih tahu anaknya. Sehingga nanti anaknya ketika akan mencari pasangan hidup, dia cocok-cocokin dengan orang tuanya. Orang tuanya maunya seperti apa? Sehingga baru mengenal, kemudian dia tahu karakter calonnya itu. Atau masih baru mengenal saja, dia sudah, oh ini nggak cocok dengan mama saya, dengan papa saya. Jadi sebelum terlambat, sebelum melakukan jalinan hubungan lebih dekat lagi, dia sudah tahu ada rambu-rambu. Nah, kalau nggak dikasih rambu-rambu, dia bablas. Akhirnya apa? Kadangkala menantu dengan mertua ini tidak cocok, bertengkar. Yang pusing anaknya sendiri. Kesana istri, kesini orang tua. Bagaimana saya pilih yang mana? Itulah karena
orang tuanya nggak kasih pedoman buat anak-anaknya sebelum terlambat. Tapi kalau yang sudah ya sudah, nggak usah dirubah, nanti malah jadi masalah. Ya, yang belum, kalau yang sudah ya jangan diungkit-ungkit, harus bisa menerima salah sendiri, nggak mau kasih pedoman buat anaknya. Nah, kalau yang belum, ini buat pencegahan sebelum terjadi. Jangan sampai berlanjut. Nah, itu penting di sini, mencarikan jodoh yang sesuai buat anak-anaknya, sehingga nanti mertua dengan menantu bisa hidup rukun, ya, rukun. Kemudian kewajiban orang tua yang terakhir ya memberikan warisan. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah kasih warisan kepada anaknya. Tadi sudah kan, dari kecil sudah dikasih warisan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi di sini ada hubungan anak kepada orang tua, hubungan orang tua kepada anak. Ya, terkandung ini yang hampir sama, yaitu kalau anak itu menjaga warisan yang diberikan oleh orang tuanya, kalau orang tua itu memberikan warisan. Nah, saat memberikan warisan hendaknya orang tua itu kalau mau ya pakai tradisi dhamma saja. Tidak ada perbedaan antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Jatahnya sama. Anak laki-laki satu, anak perempuan juga satu. Tidak usah dibeda-bedakan. Ya, kalau ada tradisi yang berlaku di masyarakat, anak laki-laki satu, anak perempuan setengah. Ya, kalau anak laki-laki itu lahirnya satu, kalau anak perempuan kok lahirnya setengah? Ya tetap satu kan? Jadi sama-sama satu. Wah, laki-laki itu satu pikulan. Nah, perempuan itu satu junjungan. Ya kalau junjungan kan sedikit. Kalau pikulan itu kan kiri kanan. Nah, kalau nggak kiri kanan nggak seimbang. Nah, menurut Dhamma, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan kedudukan yang sama. Jadi memberikan warisan, berikanlah seperti itu, sama. Dan hendaknya orang tua itu harus bijaksana dan harus pandai dalam mengatur warisan. Nah, lakukanlah pemberian warisan itu di saat orang tuanya masih ada. Tapi jangan lupa sisakan untuk diri sendiri, jangan diberi semua. Nanti diambil semua anaknya. Ya. Jadi ya harus pandai-pandai mengatur ya, sehingga nanti kalau meninggal anak-anaknya ini enggak rebutan warisan. Banyak kejadian saudara-saudara yang awalnya rukun, harmonis, gara-gara warisan bisa jadi ribut. Ya. Karena satu sama lain saling serakah, ingin yang banyak. Nah, ini ya. Kalau sudah terjadi begini, bagaimana bisa menjaga nama baik keluarga sebagai tugasnya? Nah, maka ini peran dari orang tua sangat penting sekali mengatur, ya, karena ada hubungan orang tua kepada anak, hubungan anak kepada orang tua. Ibu, bapak, saudara-saudari, kemudian arah selatan, simbol dari guru di sana mengandung pengertian ada kewajiban murid kepada guru, ada kewajiban guru kepada murid. Ya, saya nggak akan mengulas panjang lebar untuk yang lain-lainnya, ya saya singkat-singkat saja. Ya, di sini ada kewajiban murid kepada guru, ya, menghormati gurunya. Kalau gurunya datang itu dihormati dengan bangun. Nah, gurunya mau ngajar. Ya, itu tanda hormat ya. Kalau kita lagi duduk, ada guru kita datang, kita berdiri, itu tanda hormat. Kalau misalnya gurunya membawa sesuatu yang berat, murid ini harus siap membawakan, membantu, ya, meladeninya, melayaninya, ya. Kemudian memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jangan sampai gurunya lagi ngajar, dia sibuk sendiri, ngobrol, main-main. Nah, bahkan
sibuk dengan HP-nya sehingga saat diajarkan dia nggak memahami. Punya kewajiban murid itu memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru dan berusaha bisa mengerti, memahami apa yang diajarkan. Maka harus disimak, diperhatikan dengan baik. Ya, kalau di sekolah, perhatikan gurunya sedang mengajar. Kalau nggak diperhatikan, ulangannya jeblok, yang disalahkan gurunya. Gurunya nggak bisa ngajar, padahal waktu diajar dianya nggak memperhatikan. Wah, inilah. Kemudian juga tentunya ada kewajiban guru kepada muridnya. Guru harus mengajarkan apa yang dia ketahui kepada muridnya secara menyeluruh, nggak perlu disembunyi-sembunyikan ilmunya, kasih semua. Ya, dan berusaha agar muridnya ini paham, mengerti. Maka harus pandai juga dalam mengajar. Sehingga muridnya ini bisa menerima dengan baik. Dan juga tentunya bisa melindungi murid-muridnya dari segala ancaman atau bahaya. Jadi di sini mencegah muridnya kalau mau melakukan yang buruk-buruk dicegah. Dalam pergaulan yang nggak baik, misalnya ada komplotan-komplotan dalam sekolah itu yang nggak baik, guru ini berperan untuk jangan sampai terjadi itu. Ya. Ada istilahnya geng-geng yang akhirnya akan melakukan onar, tindakan-tindakan tidak baik. Guru punya kewajiban mencegah itu jangan sampai terjadi. Guru harus mendidik dengan baik, mengajarkan dengan baik. Jangan sampai anak didiknya ini terjerumus pada pergaulan yang salah. Ya. Itu kewajiban guru ya terhadap muridnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, selanjutnya arah barat, simbol istri, anak-anak. Ya. Di sana mengandung makna ada kewajiban suami kepada istri, tetapi juga ada sebaliknya. Ada kewajiban istri kepada suaminya. Suami punya kewajiban menghormati istrinya, ya. Jangan direndahkan istrinya. Ya. Kedudukannya, ya. Walaupun mungkin awalnya ya, istrinya dari standar ekonomi yang nggak bagus, suaminya kaya raya. Ya, suami nggak boleh merendahkan istri. Ya, suami harus menghormati istrinya. Ya, kemudian setia. Setia, harus setia. Suami nggak boleh nyeleweng. Ya, harus setia. Satu istri cukup. 2 anak juga cukup. Jangan dibalik. 2. Jangan dibalik ya, makanya 2 istri 1 anak. Harus 1 istri. Setia. Setia sampai selamanya. Ya. Seperti itu. Ada kesetiaan. Ya. Suami itu punya kewajiban ya memberi, membebaskan lah. Istilahnya memberi kebebasan istri itu mengatur rumah tangga, ya. Biarlah rumah tangga itu diatur sama istrinya, ya. Kemudian saat-saat tertentu ya istrinya dikasih hadiah perhiasan. Kalau di dalam suta kan memberikan perhiasan kepada istrinya. Wah, Bante nggak punya perhiasan. Ya minimal saat istrinya ulang tahun atau saat ulang tahun perkawinan, kasihlah istrinya itu bunga gitu. Nah, happy kan dikasih bunga. Nggak mau Bante bunga. Bukan bunga ini, bunga bank, bunga deposito. Wah, happy dah ya, istri-istrinya ya. Itu punya kewajiban membahagiakan istrinya dengan pemberian-pemberian hadiah ya, saat-saat momen-momen tertentu ya. Nah, ini kewajiban suami kepada istrinya. Nah, ada juga istri punya kewajiban kepada suaminya. Nah,
Istri ini ya kalau sudah dikasih tugas dengan baik oleh suami mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Nah, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, jangan membanting-banting perabot. Ya, sudah dikasih kebebasan untuk mengatur rumah tangga, lakukan, kerjakan dengan baik, ya. Dengan baik, ya bisa juga istilahnya menghormati para pembantunya, ya. Pelayan-pelayannya jangan terlalu dipaksa-paksa, ya, harus dihormati juga dia, para pelayannya, para pembantunya, ya. Juga tentunya sama dengan si suami, istri juga harus setia. Nah, bukannya suami saja yang harus setia, istrinya juga harus setia. Nah, gak boleh nyeleweng dengan suami tetangga, ya. Harus setia. Suamiku is the best, begitu, ya. Harus satu, ya, sama-sama satu. Nah, dan juga harus bisa menjaga harta benda. Nah, istri jangan sampai dikasih uang sama suami digunakan untuk sering-sering ke mall, belanja buat kebutuhan pribadi, habis harta suaminya. Nah, dijaga. Suaminya sudah susah payah bekerja mencari nafkah, istrinya menjaga sesuai dengan kebutuhan, tidak boros, sesuai dengan apa yang dibutuhkan saja, ya. Nah, itu nanti akan ada harmonis antara suami dan istri. Sesungguhnya pedoman untuk kehidupan suami istri selain di Sigala Sutta ini, ya, banyak sesungguhnya, ya. Banyak sekali pedoman untuk perumah tangga ini, ya. Nanti bisa disimak, mungkin ada bantai-bantai yang lain ceramahnya. Nanti bisa ditambah lagi ilmu pengetahuannya, ya. Atau mau mencari sendiri buku-buku dhamma, itu ada pedoman menjalani kehidupan sebagai suami istri itu seperti apa, ya. Nah, di sini makna dari arah barat, ya, simbol dari istri dan anak-anak mengandung pengertian, ada kewajiban suami kepada istri, ada kewajiban istri kepada suami. Kemudian arah utara itu simbol dari teman-teman, sahabat-sahabat, mengandung makna sahabat atau teman ini kepada temannya ada kewajiban. Nah, di antaranya, ya, punya teman itu jangan pelit-pelit lah sama teman, memberilah, ya. Kasih ya, saat-saat tertentu temannya ditraktir, nah, ya. Kemudian tutur kata itu sama teman itu jangan galak, jangan caci maki, tutur kata itu yang baik, ya, yang ramah, ya. Kalau berjanji sama teman itu harus tepat waktu, ditepati, jangan dilanggar, ya. Pinjam uang sama teman, pura-pura lupa untuk mengembalikan. Ini bukan teman ini, ya. Nunggu ditagih. Kemarin ada yang cerita waktu jemput saya, Bante, bagaimana saya ini punya teman, aduh, kalau pinjam uang susah sekali mengembalikan. Nunggu ditanya dulu, nunggu ditagih dulu, padahal dia sudah ada uangnya. Nunggu ditagih baru dia berikan. Ini bukan teman kayak gini. Kalau memang utang dan kita sudah ada, cepat-cepat dikembalikan, ya. Jadi harus tepat menepati janji, ya. Nanti tentunya, ya, temannya juga akan memperlakukan dengan baik, ya, akan menjaga ketika temannya lengah dijaga, ketika dia lengah terhadap harta bendanya, ya, tentu temannya juga akan menjaganya, ya. Misalnya datang ke wihara, ini temannya ini suka pelupa, kadang naruh HP sembarangan, ditaruh begitu saja kemudian pulang. Teman yang baik itu menjaga barang temannya ini, ya, diambil bukan untuk disembunyikan, tapi diambil untuk diamankan, nanti akan diberikan kepada temannya. Ya, seperti itulah menjaga harta benda temannya. Nah, itu nanti akan terjadi hubungan yang baik.
antara teman dengan teman. Nah, ini arah utara, simbol dari sahabat teman, mengandung makna, ada kewajiban teman terhadap sahabatnya, sahabatnya kepada temannya. Ibu, bapak, saudara-saudari, kemudian arah bawah, mengandung makna tentang penghormatan kepada bawahan, kepada pelayan, kepada pesuruh ya. Di sana mengandung makna ada kewajiban atasan kepada bawahan. Nah, atasan ini punya kewajiban untuk mengerti, memahami apa yang dimiliki oleh bawahannya, itu pengetahuan apa, sehingga bisa menempatkan yang cocok anak ini, orang ini di mana, di bagian apa. Itu atasan harus paham. Jangan sembarangan menaruh orang di tempat tertentu tanpa ada pengetahuan yang dia miliki. Bagaimana dia bisa bekerja. Nah, ini tugas dari pimpinan, atasan terhadap bawahan. Dia harus tahu pengetahuan apa yang dimiliki oleh bawahannya. Cocoknya di mana, di bagian apa. Di situ ditempatkan. Harus mampu mengatur. Nah, kemudian tentunya punya karyawan, punya bawahan, ya, punya pelayan-pelayan, ya harus diperhatikan kesehatannya. Sesekali, ya, ditraktir juga, ya, nah, diajak makan bersama, ya. Kemudian ya diberi gaji, jangan orang suruh kerja tapi nggak digaji. Nah, apa namanya ini? Kerja paksa. Nah, harus diberi upah dan harus ada waktu istirahat buat karyawannya, buat pelayan-pelayannya, ya, pembantu-pembantunya harus dikasih waktu istirahat, dan pada hari-hari tertentu ada libur buat dia. Itu jelas ya di dalam sutta dijelaskan seperti itu. Kewajiban atasan atau pimpinan kepada bawahannya. Nah, bawahan juga punya kewajiban, ya. Pelayan-pelayan ini, ya, karyawan ini punya kewajiban kepada atasannya. Ya. Kalau di situ dijelaskan di dalam berita Dhammacakanya, ya, tertulisnya ya, bangunnya lebih awal daripada majikan. Kemudian tidurnya belakangan setelah majikannya tidur. Ya, mengandung makna, mengandung pengertian. Jadi kalau misalnya karyawan ya harusnya datang tepat waktu sebelum jamnya. Jangan di atas jamnya. Kadang-kadang malah telatnya sampai berjam-jam. Wah, harusnya di bawah waktu yang sudah ditentukan. Masuk jam 9, jam 9 kurang 5 harus sudah ada. Nah, pulang jam 5, ya. Jangan jam 3 pulang. Ya. Jadi harus sesuai dengan aturan. Artinya ini ya tidak korupsi waktu, ya. Nah, kemudian hanya menerima apa yang diberikan oleh atasan atau oleh bosnya atau majikannya. Gak boleh mencuri harta dari majikannya, ya. Hanya menerima apa yang diberikan, ya. Gak boleh korupsi. Nah, gak boleh korupsi, harus hanya menerima apa yang diberikan itu. Dan bekerja itu dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, ya. Wong udah digaji kok gak mau bekerja. Harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan memuaskan. Nah, itulah makna penghormatan ke arah bawah. Ada kewajiban atasan ke bawahan, ada kewajiban bawahan kepada atasannya. Nah, makna yang terakhir dari penghormatan ke atas. Nah, atas itu simbol dari para brahmana, para pabajita, samana, para biku. Ya. Ada kewajiban umat kepada para biku. Nah, dijelaskan umat itu punya kewajiban berbuat, berucap, berpikir dengan cinta kasih. Ya, dalam berbuat, dalam berucap, dalam berpikir itu penuh dengan cinta kasih kepada para biku. Kemudian menerima dengan tangan terbuka ketika para bikunya itu diundang ke rumahnya. Diterima dengan tangan terbuka, dilayani dengan baik. Jangan bantainya sudah diundang ke rumah, dicuekin di rumahnya.
diterima dengan tangan terbuka. Nah, di samping itu ya, ada kewajiban untuk menyokong kebutuhan hidup para biku. Nah, kok kenapa? Bikunya harus disokong kehidupannya, kebutuhan hidupnya harus diberikan oleh umat. Karena para biku itu pegang winaya, punya aturan. Biku itu nggak boleh berdagang, nggak boleh jual beli, ya. Bante, saya lihat di wihara-wihara itu ada bursa. Bursa itu urusan daya kasaba, bukan urusan biku, ya. Jadi yang jualan itu daya kasaba untuk, ya, kadangkala biaya operasional wihara kurang, ada bursa, keuntungannya untuk biaya operasional, operasional wihara, ya. Jadi nggak ada hubungannya bursa itu dengan para biku, ya, karena para biku itu nggak boleh jualan. Bante, kalau katina itu jubahnya banyak, kenapa nggak dijual saja? Nggak boleh, ya. Para biku itu nggak boleh berjualan, nggak boleh berdagang, ya. Bante kan bisa jualan leontin, kan laku. Jualan patung, rupang, nggak boleh, ada aturannya. Seorang biku itu nggak boleh jual beli. Seorang biku itu nggak boleh menggali tanah. Arti katanya nggak boleh bercocok tanam. Menggali tanah nggak boleh. Seorang biku itu tidak boleh mendebang pohon. Ada aturannya. Bahkan memetik buah-buahan yang ada di lingkungan wihara saja nggak boleh. Kan itu lingkungan wihara, punya wihara. Para biku boleh memetik buah, tidak boleh. Nah, ibu bapak saudara-saudari, sekarang dagang nggak boleh, bertani nggak boleh, memetik buah nggak boleh. Bagaimana bisa hidup? Ya, maka Sang Buddha menjelaskan di sini, ya, ada kewajiban umat kepada para biku menyokong kebutuhan hidup para biku. Ada 4 kebutuhannya: makanan, obat-obatan, jubah, tempat tinggal. Itu semua dari umat. Dengan disokong kebutuhan hidup para biku ini oleh umat, membuat biku ini bisa menjaga dhamma dan winaya dengan baik. Sehingga dhamma, dhamma dan winaya ini bisa bertahan lama. Ya, bisa eksis bertahan lama karena ada orang yang menjaganya, yaitu para biku, sesuai dengan aturan. Nah, tentu ini akan menguntungkan para umat, sehingga umat pun bisa belajar dhamma lebih lama lagi. Bisa jadi mungkin sekarang meninggal, kehidupan berikutnya masih ketemu dhamma lagi. Kenapa? Karena ada yang mempertahankan dhamma dan winaya. Kalau dhamma dan winaya ini lenyap, ibu bapak saudara-saudari meninggal jadi lagi manusia, nggak bisa ketemu lagi dengan dhamma. Nah, itulah, ya. Sini ada kewajiban umat kepada para biku. Nah, tentunya ada juga kewajiban biku kepada para umat, ya. Mencegah umatnya berbuat jahat, menganjurkan umatnya berbuat baik, ya. Memberi pengetahuan hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang belum diketahui oleh umatnya dikasih tahu, ya. Tentunya juga para biku ini harus memperlakukan umat dengan cinta kasih, ya. Ada nggak biku yang galak? Ada di dalam winaya ini dijelaskan, ya, bahwa memang umat atau biku itu harus memperlakukan umat dengan cinta kasih. Kalaupun mungkin kata-katanya agak tinggi, itu ada tujuan biasanya. Ini umat ini istilahnya bandel. Diajarin baik-baik susah berubah, maka nadanya harus dikerasin sedikit. Tapi di dalam batinnya dia nggak ada amarah, nggak ada benci, tapi ingin merubah karakter si umat ini, ya. Ada kewajiban biku kepada umat itu memperlakukan umat dengan cinta kasih, ya. Kalau ada pandangan-pandangan keliru dari umat itu harus diluruskan, dan tentunya para biku itu harus juga mengajarkan cara-cara bagaimana untuk mencapai alam bahagia, alam surga. Inilah makna dari menghormat arah atas.
terkandung ada kewajiban umat kepada para biku, ada kewajiban biku kepada umat. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, inilah makna dari 6 arah. Nah, akhir penjelasan ini saya ingin sedikit menjelaskan makna dari syair Dhammapada yang saya kutip tadi, syair yang ke-50 yang terjemahannya bahwa ya, janganlah memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lain atau hal yang sudah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Sebaiknya seseorang itu memperhatikan apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan oleh dirinya sendiri. Jadi di sini terkait dengan kewajiban, kita nggak usah memperhatikan orang lain, kesalahan orang lain, apa yang sudah dikerjakan dia. Bercermin pada diri sendiri, apa yang saya sudah kerjakan, apa yang belum saya kerjakan. Salah satu contoh, ya, misalnya, ya, kewajiban anak kepada orang tua. Nah, ingatlah itu kewajiban anak kepada orang tua itu, ya. Jangan melihat orang lain, misalnya saudara-saudaranya lain. Cici saya aja nggak memperhatikan orang tua saya. Mama papa saya nggak diperhatikan oleh koko saya, ngapain saya harus memperhatikan? Itu namanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Semestinya lah kita harus tahu apa yang sudah saya kerjakan, apa yang belum saya kerjakan. Jangan menghakimi orang lain. Jangan iri dengan keburukan-keburukan orang lain. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan dengan baik sebagai kewajiban kita. Nah, inilah khotbah Dhamma yang bisa disampaikan. Dengan penjelasan ini saya menghimbau kepada ibu, bapak, saudara-saudari, mari kita lakukan tugas kita, kewajiban kita semestinya. Sebagai akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.